Jadi salah satu profesi yang nggak bisa tergantikan dengan artificial intelligence yaitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Waalaikumsalam. Everyday's Holiday. Di sore hari ini kedatangan tamu istimewa. Ini bunyi ketak-ketak. Bunyi apa nih, Pak? Belum ngomong udah ketak-ketak aja. Emang. Oke, enggak ini. Nah, oke, sorry guys, belum ngomong aja udah punya ketek-ketek, apalagi udah ngomong nih. Ini kedatangan tamu. Silakan memperkenalkan diri, tiap hari ketemu biar teman-teman nggak tahu juga siapa dia. Silakan Mbak Yani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani. Terus profesinya apa Mbak Yani? Profesinya sekarang lagi kuliah. Ush, profesinya lagi kuliah. Yang bener aja. Biar cair. Oh, biar cair. Siap, lanjut. Profesinya sebagai di perusahaan sebagai internal auditor ya. Wih, Memang serem nih. sebelumnya itu saya bekerja di kantor akuntan publik selama 13 tahun lamanya. Lama juga ya. Alhamdulillah. Cuman di dalam perjalanan ya memang wajar sih seorang auditor kan sebagai apa ya, batu loncatan untuk meloncat ke perusahaan yang lebih besar. Lebih besar. Kebanyakan seperti itu. Oke. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk basic atau pengalaman yang sebagai auditor. Nah, untuk profesi pekerjaan nih yang dijalankan oleh Pak Yani ini kan internal auditor ya. Iya. Itu buat kita nih yang misalnya awam, apalagi teman-teman yang masih kuliah, fresh graduate yang baru lulus, sebenarnya profesi ini itu yang diperlukan apa sih basicnya? Apakah dia dari lulusan tata boga atau dari lulusan sipil ya? Coba gimana Pak Yani? Punya ilmu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau memang dari urutannya ya, maksudnya dari Untuk menjadi seorang expert di internal audit gitu loh. untuk menjadi seorang auditor Ya, atau auditor. internal atau eksternal ya memang basicnya harus S1 akuntansi. Akuntansi bagusnya Akuntansi yang paling utama. ya. Paling utama basicnya tuh ya. Basicnya akuntansi. Akuntansi ya, siap. Setelah itu misalnya pengen ngambil S2 atau S3 bebas. Bebas. Tapi kalau memang lebih bagusnya lagi ya Akuntansi lagi. magister akuntansi. Oke, mantap sekali. Jadi memang spesifik keilmuan ya. Iya. Nggak bisa ya seorang arsitek jadi internal auditor. Sebenarnya sih bisa. Bisa juga ya. Tapi yang penting dia mau belajar. Mau belajar. Contoh ya, sepertinya kalau memang mau jadi auditor dalam rumah tangga bisa, maksudnya untuk pengeluaran, pemasukan, di manage gitu dari segi kecilnya ya, atau memang toko kelontong atau warung kecil gitu kan, bisa sih sebenarnya. Oke. Tapi memang kalau misalnya nggak suka dengan bidang akuntansi ya berat juga untuk jadi auditor dong Pak. Sangat berat. Misalnya kita, ya saya sendiri nih males nih. Iya. Bukan males, artinya kalau di kantor lama kan nggak betah nih. Iya. Nah ini nggak mungkin bisa kan jadi internal auditor. Nggak mungkin bisa. Iya kan, duduk aja nggak betah di kantor gitu. Nggak betah ya Iya. emang. Jadi memang ya otomatis kalau menjadi seorang internal auditor ya memang harus duduk kan Pak. Bisa nggak dikerjain sambil jalan-jalan gitu Pak? Iya, sebenarnya bisa sih. Nah, yakin. Yakin karena apa ya, bisa sambil jalan kan, bisa di kafe Duduk lagi kan. duduk lagi. Kan saya bilang sambil jalan itu. Bukan sambil duduk gitu Pak. Ya kan jalan dulu Oh kan, gitu ya. sambil lihat, dianalisa dulu laporan Duduk. keuangannya kan. Ini laporan keuangan ada ini enggak, apa namanya, ada sesuatu yang mencurigakan enggak gitu. Begitu.
Nah, terkait dengan internal auditor nih, dalam pengerjaannya Pak Yani sendiri lebih suka di suasana sepi, rame, atau bebas, fleksibel, atau lebih kan butuh konsentrasi tuh Pak? Iya. Itu gimana Pak? Sebenarnya sih bisa, kalau saya ya, misalnya kan setiap orang beda-beda. Ya. Kalau saya bisa fleksibel, mau rame, mau Bisa aja ya. sepi gitu Oke. kan. Yang penting ada kopi, Oh iya, ada kopi ya? ada kopinya. Kopi latte, kopi americano, Cappuccino. cappuccino. Salah gua. Atau kopi yang lain. Oh jangan. Jangan. Kopi susu lebih Kopi enak. susu lebih enak. Siap. Nah, itu sebenarnya muter-muter akhirnya. Oke. Nah, suka dukanya menjadi seorang auditor tuh apa, Pak? Suka dukanya ya, kalau sukanya, Kenapa Bapak memang suka gitu dengan profesi tersebut gitu loh? sukanya karena kita kalau misalnya jadi seorang auditor itu kita biasanya keluar kota terus ya. Oh, kalau betul. Iya, karena kan Oh, ngaudit perusahaan ini, pindah lagi, Iya. audit perusahaan ini gitu ya. karena Pindah-pindah. karena saya punya pengalaman di tahun 2015 kalau nggak salah ya, itu audit BUMN, Pak. Jadi Oke. kalau BUMN kan memang proyeknya seluruh Indonesia ya. Pindah-pindah. Iya, jadi kalau misalnya kita sampling itu kan proyeknya di luar kota ada, atau di luar pulau lah, ada Kalimantan, Oke. Papua, Makassar, Sulawesi kan. Nah, saya itu bagiannya ya memang bagiannya wilayah timur. Jadi kalau misalnya kita jadi seorang auditor itu ya memang harus mau nggak mau harus mau kita keluar kota gitu kan. Mesti ke sana Wajib. ngunjungin. Soalnya kita Nggak harus, bisa by remote data dikirim, nggak bisa. sebenarnya bisa, cuman pas kita cek fisik Oke. sebenarnya itu project ada nggak gitu loh. Oh, mastiin dulu. Iya, Benar-benar mastiin. project itu real ada nggak? Benar. Itu memang harus wajib datang. Wajib datang. Karena kan Oke. kita nggak bisa ya, maksudnya di remote walaupun misalnya kita ada videonya, Ya. kita sebelum lihat langsung itu kita nggak percaya gitu loh. Oke. Karena kan bisa saja Paham. project orang lain divideoin gitu kan. Oh iya. Bisa possibility ke sana sih. Iya, itu Nah, Pak. terkait dengan dunia internal audit Pak ya. Kalau misalnya Bapak datang di sebuah perusahaan baru melakukan audit. Butuh waktu cepet tuh berapa lama? Sebulan, 2 bulan udah bisa menemukan sesuatu atau harus tahun coba? Oh, Nah, itu. sebenarnya sih cepet ya Atau Pak. tergantung keahlian. Tergantung keahlian juga Tetep sih. ya. Tergantung analisa. Kalau yang fresh graduate mungkin lama. Mungkin lama. Memang Tapi kalau udah pengalaman udah cepet aja ya. iya, Oke. kita lihat dari laporan Dilihat aja keuangan. udah Dilihat aja. Wah, ada. Pak. Oh iya, Oh. sama kayak kita memilih luar biasa. seorang Serang. pendamping gitu Oke. kan. Oh, ini bagus nih gitu kan. Berarti harus pengalaman dulu dong. Iya. Aduh. Dukanya belum ditanya nih. Oh iya, dukanya dong. Dukanya ya kalau memang kita sebagai auditor, ya internal ataupun eksternal itu sebenarnya sama aja ya. Walaupun misalnya kita masih single atau masih sendiri, Nah, ya memang jauh dari keluarga ya, jauh dari orang tua. nah makanya berapa lama sih prosesnya Pak? Sebulan, 2 bulan? Atau sehari datang, pulang lagi ngambil data? Enggak bisa begitu ya? Bisa sih Pak. Oke, bisa. Paling ya seminggu. Oh, seminggu atau, dulu lah ya. Atau memang kita biasanya kalau audit BUMN itu biasanya ada interim Pak. Oke. Atau per 3 bulan. Hmm. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret boleh kita visit Oke. kemana gitu kan. Nah, dari April, Mei, Juni Data itu yang dikumpulkan nggak hanya hard copy aja, soft copy juga Soft atau copy dua-duanya bisa. atau salah satu bisa? salah satu bisa sih. Oh, salah satu bisa. Soft copy. Kalau zaman sekarang kan lebih enak ya, maksudnya lebih nggak harus wajib hard copy ya. Enggak harus wajib ya. Itu Iya, bisa Pak ya? Bisa. Luar biasa. Yang penting ada bukti pendukung Pak. Harus jago ngitung dong Pak. Harus Kalau nggak meleset, meleset, malah salah gitu ya. malah salah. Dan setelah dilakukan auditor itu ada sumpah nggak sih sebenarnya? Ada sih Pak. Artinya
melakukan perhitungan bener-bener gitu. Ada Pak, Ada ya. ada sih Pak, ada sumpah auditor Luar juga. biasa. Maksudnya memang harus independen ya. Independen nggak tergantung Enggak, sisi sana sisi sini ya. harus independen Pak. Harus Nggak lurus boleh- dong Pak. Nggak boleh ada sogokan sana sini. Harus lurus ya. Harus lurus. Independen lah intinya. Karena kan perusahaan tuh kan kadang pemiliknya 2, pemiliknya 3 orang gitu Iya, ya. benar, Harus independen ya. benar. Biasanya kerja satu tim atau dengan tim atau sendiri Pak biasanya Pak? Dengan tim sih kalau Tetap memang satu perusahaannya tim. gede ya. Minimal berapa tim? Minimal ya Berapa orang lah? 2-3 orang sih. Oke ya. Dengan profesi yang sama? Sama. Atau satu manajemen, satu Oh, tidak bisa. hukum, satu auditor enggak? Tetap sama. Tapi tetap ada sih, maksudnya kan kalau misalnya kita audit BUMN atau perusahaan gede itu emang harus ada bagian legalnya atau bagian untuk IT-nya gitu. Jadi memang harus komplit juga sih, nggak hanya untuk audit laporan keuangan. Jadi kita bisa di IT-nya nih bener nggak nih gitu kan. Gitu Pak. Oke. Tapi suka Pak ya? Kalau saya nggak suka ya Pak. Tergantung hobi sih Pak. Iya makanya saya terus terang jujur nggak suka. Ya sukanya kan beda lagi. Iya. Setiap orang kan pasti beda-beda Pak. Makanya nggak bisa duduk lama Pak di meja. Suruh duduk udah nggak bisa mikir Pak. Langsung nggak bisa mikir ya. Nggak bisa mikir. Gitu. Kayak ada bisulnya ya Pak. Pokoknya nggak nyaman aja, pasti harus pindah. Nah, Pasti harus pindah. cari tempat yang bikin insight. Nah itu bisa. Nah kalau editor kan harus duduk ya. Harus duduk dan memang ya nggak mesti duduk terus sih Pak. Saya bisa jalan-jalan lihat fisiknya ada nggak gitu kan, bangunannya atau gedungnya Oke. atau stadionnya gitu kan. Sampai diukur-ukur tuh? Nggak Enggak juga. juga sih kalau diukur-ukur, tapi memang untuk sampling bisa, tapi nggak semuanya diukur juga Pak, nggak selesai nanti. Nggak susah ya. Karena ada target timingnya juga ya. Iya, Sebulan selesai kan? sebulan Edit sebuah perusahaan itu Pak? Nggak bisa. kalau untuk BUMN sih kayaknya nggak ada. Saya untuk Nggak selesai. karena kan dia ada. Karena misalnya Bapak menentukan nih perusahaan ini sehat, layak atau enggak itu berapa lama? Oh ya kurang lebih ya sebulan sih Pak. Sebulan ya. Bahwa ini perusahaan sehat atau sakit. Iya, karena kan kita Itu hanya menentukan sehat dan sakit apa ada solusi? ya ada solusi karena kan Enggak kita memberikan solusi enggak? harus manajemen letter namanya. Manajemen letter Itu harus. Enggak ada. hanya menentukan oh ini sakit, ini sehat. Iya, jadi ini kan setengah kita sakit, enggak ya. kita ada kritik atau saran, nah Iya. namanya dicantumin di manajemen letter itu. Ya, manajemen harus seperti apa? Iya. Untuk lebih sehat lagi. Kedepannya gimana perusahaan gitu kan. Oke. Dan temuan-temuannya apa aja. Sebenarnya kayak dokter juga ya Pak ya. Sama Pak. Periksa sakitnya Periksa. apa, kasih obat. Kasih obat. Menarik juga ya. Tapi ini Sama Pak. bidang keuangan. Iya. Saya dengar sekolah lagi Pak. Buat apa Pak? Ya buat menambah ilmu. Tambah ilmu ya. Iya, Serius Pak? menambah ilmu, menambah teman, relasi. Ya, oke. Tapi bukan untuk menambah sesuatu yang lain. Ya. Sesuatu yang lain. Tapi penting tuh. Penting Pak, karena kan kita manusia itu kan jangan lelah untuk terus belajar. Wih, luar biasa. Kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Apa yang disebut oleh Pak Yani, jangan lelah untuk belajar guys. Mantap sekali Pak. Dan satu lagi, Apa tuh? ibadah jangan dilupakan. Nah, ibadah jangan lupakan. Karena apa coba? Orang mati itu tidak ada notifikasinya. Nah, luar biasa kata-katanya. Menarik Pak Yani. Buat saya juga itu berlaku. Buat semua sih. Nah, ekspektasi Bapak apa sih Pak dengan profesi ini? Ekspektasinya Ingin menjadi auditor negara atau apa, dari legasi? apa ya?
Kalau ditanya ekspektasi emang Enggak, agak. cita-cita lah, cita-cita. Oh, Cita-cita aja. cita-citanya sebenarnya cita-citanya bukan menjadi seorang auditor Pak saya. Terus sama artis. Apa? Ya memang awalnya saya tidak. Tapi kuliah juga kan akuntansi ya. Iya. Udah on the track dong, Pak. Iya sebenarnya tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang auditor. Cuman udah garis takdirnya Pak. Oh, garis takdir ya. Kita tidak bisa menolak Ya. kalau untuk masalah takdir kan. Tapi memang terus terang ya, dari awal sekolah kuliah itu kalau nggak seneng pun nggak selesai, Pak. Betul. Bahkan bisa DO karena nggak suka Betul. kan, dipaksa untuk belajar akuntansi. Kalau saya masuk akuntansi pun mungkin saya di DO, Pak. Betul. Karena nggak suka. Itu loh. Mungkin. Makanya jurusannya yang lain. Kayak gitu, Pak. Ya makanya kan ya Ya memang ya kalau dipikir setiap orang kan beda ya. memang Hobi, sukanya, kesenangannya. betul. Nah, Mbak Yani memang suka di sinilah. Punya challenging untuk ngaudit sebuah perusahaan, apakah sehingga bisa menentukan apakah perusahaan ini sakit, sehat, kalau sakit disembuhkan. Ya Nah, kalau udah sembuh, sebuah kepuasan gitu, Pak. sebenarnya benar. Ya kan? Nah, dapat reward. Dapat reward atau outing. Dapat nggak, Pak? Dapat reward nggak, Pak? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Yakin aja ya. Yakin aja. Nah, kalau Diaminin- seandainya nggak dapat, diaminin aja dulu Pak. nggak, seandainya nggak dapat, Ya berdoa terus Pak. berdoa Mm-mm. sampai Sampai dapat. Wah, itu luar biasa, nggak patah semangat ya, Pak. Saya doakan. Amin. Amin. Sampai Luar dapat. biasa. Oke, tadi ada nasihat. Nah, kalau sekolah selesai mau sekolah lagi atau gimana? Ada rencana atau mau menjadi seorang dosen, pengajar atau guru? Memang ada rencana sih pengen jadi dosen ya. Dosen, tapi di bidangnya juga. Ya mudah-mudahan. Pasti kan, auditor kan. Oh, keren sih. Mudah-mudahan. Mahasiswanya banyak tuh, Pak, nanti. Akuntansi soalnya. Memang banyak. Iya. Tapi kalau di jurusan akuntansi ini memang kebanyakan cewek sih. Iya. Dan yang paling teliti kan sebenarnya katanya sih. Sebenarnya Saya nggak memang tahu. begitu. Yang paling teliti. Ada dulu pernah baca dan dengar bahwa kalau yang mau jadi seorang akuntansi golongan darahnya O. Katanya lebih teliti dibanding A. Bener nggak sih Oh, kalau? ya bener itu berarti ya. Bener nggak? Saya Bapak O. dong. O. Oh, Oh, pantas. Saya nggak bisa, Pak. A aja, Pak. Memang nggak cocok saya jadi akuntansi. Kalau saya ngitung, Pak, perusahaan sehat jadi sakit, Pak. Beneran itu. bisa ya Bapak ini. Serius, Pak. Udah sehat saya hitung malah ini sakit ini gitu. Bisa kebalikan gitu. Memang karena apa? Ya nggak bisa disalahkan golongan darah saya A gitu. Iya. Ya, tapi memang kan Pak Rafiq ada bidangnya masing-masing kan. Memang justru itu saya bilang dari awal bahwa sebenarnya soal auditor tuh saya nggak suka gitu loh. Tapi kan Ngitung-ngitung itu. iya, Males, Pak. mau nggak mau kan tapi tetap ada Iya, untuk ngitung-ngitung. Ya kalau perusahaan memang wajib disarankan dan harus memang diaudit, Pak. Iya, Semua perusahaan baik kecil, menengah, besar. wajib sebenarnya. Ya karena Pak laporan itu dibutuhkan di akhir tahun kan. Benar. Itu loh, Pak. Jadi bisa jadi bahan evaluasi. Nah, jadi profesi kayak Pak Yani itu harus ada. Nah, cuman dengan teknologi sekarang artificial intelligence apakah tergantikan? Atau nggak bisa? Nggak bisa sih kayaknya. Nggak bisa? Kalau menurut saya ya, Nggak bisa ya? nggak bisa kalau Pakai teknologi AI itu nggak bisa. bisa sih bisa. Nah, terus Cuman ya tetap apa namanya? Ya harus manual juga gitu loh. tetap ya. Karena kan memang kalau AI kan memang ada ya kemungkinan ada kesalahan. Tetap dicek lagi ya. Tetap dicek lagi. Oke, menarik juga nih. Kak. Jadi salah satu profesi yang nggak bisa tergantikan dengan artificial intelligence ya ini ya, Iya, menurut internal saya ya. audit ya.